Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang kami hormati Bapak Zulkadrin ME selaku dosen logika dasar dan juga teman-teman mahasiswa prodi bimbingan konseling Islam lokal 22 yang kami banggakan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya Andika Kurniawan sebagai moderator, Nurjanah dan juga Nadia Natasha Ramadhani sebagai pemateri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema teori kebenaran. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertama, yakni sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan kami Nurjanah. Tetapi sebelum itu saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta menjelaskan bahwa kebenaran itu adalah satu keadaan, hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Sedangkan menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek akan menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya ialah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia, subjek yang mengetahui, mengenai objek. Jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek, sedangkan banyak sumber menjadi asal mula dari pengetahuan. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah 6 teori kebenaran yang akan disampaikan Saudari Nurjanah. Kepada Nurjanah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Teori korespondensi atau correspondence theory of truth. Teori kebenaran korespondensi yang terkadang disebut dengan accordance theory of truth merupakan teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi berharap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondens antara makna
antara makna yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus berjalan dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain, yaitu ilmu tentang gunung atau geologi. Ternyata gunung mempunyai lempeng bumi yang bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami. 2. Teori koherensi atau Coherence Theory of Truth. Berdasarkan teori ini, kebenaran tidak dibangun atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu koheren atau saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi koheren dengan pengalaman kita. Lain halnya dengan teori korespondensi yang dianut oleh penganut realisme dan materialisme. Teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme. 3. Teori pragmatisme atau the pragmatic theory of truth. Pragmatik merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19 yang mengutamakan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah atau problem solving dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Dengan artian suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan itu atau konsekuensi pernyataan itu mempunyai fungsi praktis terhadap kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide dianggap benar apabila ia membawa kepada hasil yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Misal teori pragmatisme dalam dunia pendidikan di Stein Kudus. Prinsip kepraktisan atau practicality dalam memperoleh pekerjaan telah mempengaruhi jumlah mahasiswa baru pada masing-masing jurusan. Dihadapkan dengan persoalan seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, dikarenakan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan, demikian seterusnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Nurjana yang telah menyampaikan materi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Nadia Natasha Ramadhani. Kepada Nadia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teori performatif.
Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar bila menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan Insei mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu, tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan performance dilakukan. 5. Agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dapat dikatakan benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. 6. Teori struktural paradigmatik. Banyak sejarawan dan filsuf sains masa kini menegaskan bahwa serangkaian fenomena atau realitas yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realitas yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Paradigma ialah apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains, atau dengan kata lain, masyarakat sains adalah orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Adanya perdebatan antara paradigma bukan mengenai kemampuan relatif suatu paradigma dalam memecahkan masalah. Namun, paradigma mana yang pada masa mendatang dapat menjadi pedoman riset untuk memecahkan berbagai masalah secara tuntas. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Natasha Ramadhani yang telah menyampaikan materi. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi kedua, yakni penyampaian kesimpulan dan penutup. Kesimpulan pada presentasi hari ini adalah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian dari kebenaran, seperti Purwadarminta dan Abbas Hamami. Secara umum, kebenaran adalah persesuaian yang setia dari pertimbangan dan ide kita kepada fakta, pengalaman, atau kepada alam seperti adanya. Ada 6 teori kebenaran, yakni teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, teori performatif, agama sebagai teori kebenaran, dan teori struktural paradigmatik. Setiap teori itu lebih bersifat saling menyempurnakan daripada saling bertentangan. Maka teori tersebut dapat digabungkan dalam suatu definisi tentang kebenaran. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.